ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu nikmat kepada kita sehingga kita masih dapat melangkahkan dari kita kepada selanjutnya ini. Kemudian salawat dan salam semoga kita sering mengucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dari dalam cahaya menuju alam Islam seperti yang kita rasakan pada malam ini. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Tidak terasa pada malam hari ini kita telah berada di ujung bulan Ramadan, yang mana umur kita semakin dekat. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal dunia nanti. Kita juga tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup kita. Maka daripada itu, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dimanapun dan bagaimanapun, senang maupun susah, sedih maupun gembira, karena dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita hidup kita di dunia dan di akhirat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما قبله وعن جسد فيما قبله وعن علم ماذا علم فيه وعن ماله من أين كسب وفيما أخطأ. Kedua bagi seorang hamba tidak berinjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanyai mengenai empat hal. Yang pertama, umurnya. Untuk apakah dia habiskan? Kemudian yang kedua, jasadnya. Untuk apa dia gunakan? Yang ketiga, ilmunya. Apakah dia telah mengamalkannya? Kemudian yang keempat, hartanya. Dari mana dia beroleh dan dalam hal apa dia belanjakan. Hadis kedua yang ke-17 dan ke-20. Hadirin jemaah salat Isya tarawih beserta witir dan dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang pertama, kita akan mempertanggungjawabkan pada hari kiamat, yakni umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, segala perkataan perbuatan yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Apabila kita telah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan beruntung dan senang. Namun sebaliknya, jika kita melaksanakan segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merugi dan beruntung. Kemudian perkara yang kedua, kita akan mempertanggungjawabkan pada hari kiamat jasad kita. Apakah seluruh anggota badan ini kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila kita telah melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, jika anggota badan kita ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merugi dan merasa rugi. Hadirin jamaah
sholat isya, tarawih bersama witir dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga, kita akan mempertanggungjawabkan pada hari kiamat, yaitu ilmu kita. Apakah kita telah mempelajari ilmu agama dan bukan mempelajari kitab doa? Dan apakah kita telah mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh? Sebab diriwayatkan yang bagus salihun merrojul salihun. Sebab ومن لا يعلم ورجل مؤمن فيما لا يعلم. Sungguh sangat celaka orang yang tidak mempelajari ilmu agama, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya namun tidak mengamalkan. Kemudian yang terakhir, kita akan mempertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti, yaitu harta kita. Dari mana kita peroleh dan dalam hal apa kita belanjakan. Berbicara tentang harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 2 golongan yang celaka dan 1 golongan yang selamat. 2 golongan di antaranya yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya dengan cara yang haram, lalu membelanjakannya juga dengan cara yang haram. Kemudian mereka yang membelanjakan, mereka yang mencari hartanya dengan cara yang halal, kemudian membelanjakannya dalam hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan mereka yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan hartanya dengan cara yang halal, juga membelanjakannya dalam hal yang bermanfaat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mu'amal salihun wa mu'amal salihun." Sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang saleh. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad. Karena orang yang saleh akan menjadi hartanya dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengeluarkan hartanya dalam bentuk yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang orang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.